Berbicara potensi produk pertanian di Kabupaten Blitar, khususnya di Kecamatan Udan Awu, memang tak ada habisnya. Selain tanaman pangan seperti padi dan jagung, para petani di Kecamatan Udan Awu yang tergabung dalam Gapoktan Mangunkarso juga banyak yang menanam tanaman hortikultura. Jika sebelumnya di Desa Slemanan terdapat pembibitan cabai, kali ini ada juga tanaman cabai, di antaranya cabai keriting dan cabai rawit. Tentu saja, dalam mengelola tanamannya, para petani yang tergabung di Gapoktan Mangunkarso Kecamatan Udan Awu Blitar selalu didampingi dan mendapat binaan dari penyuluh pertanian. Di samping tanaman cabai, para petani anggota Gapoktan Mangunkarso juga ada yang menanam tanaman sayur, seperti halnya kacang panjang. Perlu diketahui pemirsa, tak hanya mendapat pendampingan dari penyuluh pertanian, para petani di Kabupaten Blitar tak terkecuali petani di Kecamatan Udan Awu pun mendapat bantuan berupa alat mesin pertanian Al-Sintan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar. Udan Awu ini kerjasama yang cukup baik antara Muspika, kemudian kelompok tani, kemudian dari para penyuluh pertanian, dari Dinas Pertanian yang ada di Kecamatan Udan Awu. Ini selalu memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, baik kepada petani langsung maupun melalui kelompok tani. Alhamdulillah beberapa komoditas ini cukup beragam di Udan Awu, sehingga tentunya ini akan sekaligus meningkatkan hasil pertanian para petani kita, sekaligus menunjang kebutuhan pangan yang ada di Blitar pada umumnya dan juga di Udan Awu pada khususnya. Produk pertanian dari Gapoktan Mangunkarso Kecamatan Udan Awu yang tak kalah unggul dibanding tanaman cabai, yaitu tanaman buah melon. Adanya potensi tersebut pun membuat tertarik Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar untuk meninjau langsung lahan pertanian buah melon di Kecamatan Udan Awu. Kedatangan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar pun disambut hangat oleh para petani yang tergabung dalam Gapoktan Mangunkarso. Melihat kekompakan para anggota Gapoktan ini, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar Wawan Widianto mengaku bangga serta memberikan apresiasi positif. Untuk Gapoktan itu hampir semua Gapoktan ya, di Kabupaten Blitar itu bisa berjalan dengan baik. Di kecamatan-kecamatan itu ada Gapoktan Des ada, kecamatan ada, Gapoktan Kabupaten juga ada. Itu bisa berjalan dengan baik. Khususnya untuk Mangunkarso, memang saya sangat apresiasi sekali Pak. Mangunkarso itu kekompakannya di dalam keanggotaan masing-masing Gapoktan desa itu bisa bersama-sama untuk membangun pertanian ini. Bahkan saya yang paling salut itu dengan Bapak Muspika Pak. Selama saya ada kunjungan ke Gapoktan ini, mesti Bapak Muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Ramil itu sering ada di situ. Jadi itu adalah salah satu kekuatan dari suatu wilayah untuk memberi semangat kepada para petani kita, khususnya Gapoktan. Di Mangunkarso itu terjadi, sehingga pengembangan pertanian di sini saya apresiasi sekali. Saya berterima kasih kepada Gapoktan Mangunkarso yang telah memberikan binaan kepada saya, dan alhamdulillah selama ini
untuk pertanian saya bagus dan tidak mengecewakan. Apapun varietasnya, untuk saya bertani itu berterima kasih sama Pak Muspika sama Dinas Pertanian yang telah membina saya. Untuk melon Pak, untuk melon selama ini per hektar bisa menembus angka 100 juta Pak untuk per melon, dan untuk biaya pemeliharaannya atau biaya untuk ragat itu sekitar 25 juta untuk melon. Dan untuk kalau umurnya ya sampai panen itu sekitar 65 hari sampai 70 hari Pak. Produk pertanian berikutnya yang juga menjadi potensi unggulan di Kecamatan Udan Awu yaitu tanaman bawang merah. Saat meninjau lahan pertanian bawang merah, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar bersama anggota Gapoktan Mangunkarso tampak menyempatkan untuk memanen bawang merah. Kalau untuk tanaman bawang merah, kita bagaimanapun juga melakukan suatu usaha produksi tanaman dan sebagainya, kita melihat peluang pasar. Setelah kita lihat, memang bawang merah ini merupakan peluang yang sangat bagus karena di daerah sentra seperti di Nganjuk itu kemungkinan tingkat kesuburan atau mungkin lingkungannya yang kurang bagus ya terus ditanami bawang merah, akhirnya produktivitasnya juga kurang bagus. Sehingga kebutuhan untuk bawang merah ini tidak bisa tercukupi oleh daerah-daerah sentra itu, sehingga untuk daerah yang lain yang dulunya belum merupakan sentra itu perlu untuk dikembangkan untuk bawang merah ini. Nah, salah satunya di Kabupaten Blitar ini adalah salah satu daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan bawang merah, karena setelah kita coba di beberapa tempat di Kabupaten Blitar itu bawang merah produktivitasnya sangat bagus sekali dan itu sangat menguntungkan bagi petani kita. Yang jelas pasar sudah ada dan tingkat produktivitasnya tinggi, sehingga nantinya untuk hasil yang diperoleh oleh petani itu akan lebih banyak.